Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Islahul Qulub karya Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi hafizahullahu taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab tentang contoh orang-orang yang hatinya bersih, hatinya selamat. Kita mulai di halaman ke-86 poin yang ke-6. Bagi bapak-bapak dan ikhwas sekalian yang membawa kitab, silakan dibuka halaman 86 nomor 6. Kalau yang bawa kitab aslinya bisa dibuka di halaman 70 ya. Sudah ketemu ya? Baik, mari kita perhatikan. Qala al-muallifu rahimahullah, berkata penulis kitab ini yaitu Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi, an Muhammad ibni al-Hanafiyati qala, dari Muhammad bin Al-Hanafiyah qala, dia berkata, qultu li abi, aku berkata kepada bapakku yaitu Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, siapakah manusia yang terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini pertanyaan Muhammad bin Al-Hanafiyah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi siapakah manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Lalu dijawab oleh Nabi oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Qala Abu Bakr. Kata Ali, siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itulah manusia terbaik setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu ditanya lagi, qultu summa man? Kemudian aku tanya lagi, kemudian siapa lagi setelah Abu Bakar? Lalu dijawab oleh Ali, qala summa Umar. Kemudian yang kedua adalah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Itu jawaban Ali kepada pertanyaan Muhammad bin Al-Hanafiyah. Wa khasyitu an yaqula Utsman. Aku takut beliau menjawab Utsman gitu ya. Tapi ternyata jawabannya adalah Umar. Kenapa kok beliau Muhammad bin Al-Hanafiyah takut jawabannya Utsman gitu ya? Padahal para ulama sebagian mengatakan yang terbaik setelah Umar adalah Utsman. Baru kemudian Ali. Ada yang mengatakan Ali baru kemudian Utsman. Tapi berdasarkan urutan khalifah pengganti Rasul itu tentu saja yang ketiga adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Tapi ini menarik. Muhammad bin Al-Hanafiyah ini kok bapaknya Ali bin Abi Thalib? Coba kalau Muhammad bin Al-Hanafiyah artinya apa? Al-Hanafiyah kan? Kok di sini aku berkata kepada bapakku Ali. Padahal bapaknya siapa? Al-Hanafiyah. Bapak-bapak dan ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah.
Muhammad ini memang putranya Ali bin Abi Thalib. Ya. Kunyahnya Abul Qasim, sama seperti kunyahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Hashimi Al-Quraisy. Nah, ibunya adalah Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Fayunsabu ilaiha. Nah, jadi Hanafiyah ini adalah nasab yang diambil dari ibunya. Ibunya Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Dinisbatkan kepada ibunda. Khawlah ini salah satu istri Ali. Salah satu istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu setelah Fatimah wafat. Putrinya Rasul wafat, baru beliau poligami. Waktu itu Fatimah merekomendasikan supaya Ali menikahi cucunya Rasul. Putrinya Zainab. Zainab itu kakaknya Fatimah. Nah, punya anak perempuan. Nah, itu oleh Fatimah sebelum wafat, ya, beliau meminta kepada Ali agar menikahi keponakannya. Nah, itu. Lalu menikah lagi dengan Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Nah, ini untuk kenapa kok dinisbatkan kepada Al-Hanafiyah sementara nasab terkuat itu kan kepada bapaknya. Biasanya yang dinasabkan kepada ibu itu karena nasab ibunya lebih kuat daripada bapak, lebih mulia. Biasanya. Nah, jika nasab ibunya lebih mulia, maka akan dinisbatkan kepada ibunya. Jika nasab bapaknya lebih kuat, lebih mulia, maka akan dinisbatkan kepada bapaknya. Lah kok ini Muhammad dinisbatkan kepada ibunya? Apakah ibu dari Muhammad ini yang dia adalah istri Ali bin Abi Thalib yaitu Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah lebih mulia nasabnya daripada Ali? Tidak. Ali itu Quraisy, suku paling mulia, sama seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, ternyata ya, penyebutan atau penisbatan penyandaran Muhammad bin Al-Hanafiyah ini ya dalam rangka untuk membedakan antara dia dengan Hasan dan Husain. Hasan Husain kan putranya Ali juga. Muhammad putranya Ali juga, tapi beda ibu. Nah, supaya orang paham bahwa Muhammad itu tidak seibu dengan Hasan Husain, sebapak tapi beda ibu. Maka yang masyhur nisbatnya kepada ibunya. Itu penjelasannya. Kalau kita baca sekilas kan, katanya bapaknya Ali. Di sini kok mana Al-Hanafiyah kan? Ya atau tidak? Itu penjelasannya. Jadi ini nasab dari jalur ibu dalam rangka apa tadi? Untuk membedakan dengan Hasan dan Husain. Nah, ini ya. Dan dikunyahi dengan kunyah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan memang Rasulullah SAW mengizinkan ya, untuk anak-anak dari Ali bin Abi Thalib an yusammiya bismihi wa yukna bi kunyatihi. Nah, jadi Rasul sudah memberi izin kepada Ali, silakan anak keturunanmu diberi nama dengan namaku atau diberi kunyah dengan kunyahku. Muhammad ini kan sama dengan Rasul. Namanya Muhammad, nama kunyahnya pada si sama, Abul Qasim. Karena memang Ali sudah diizinkan oleh Nabi. Nah, oleh Ali putranya ini diberi nama yang sama dengan Rasul, bahkan kunyahnya pun sama. Kalau lahirnya nggak pernah ketemu Rasul. Muhammad bin Al-Hanafiyah itu atau bin Ali ini tidak pernah ketemu Nabi karena beliau baru lahir di masa Umar ibn Khattab jadi khalifah. Jadi Rasul sudah tidak ada, bahkan Abu Bakar pun sudah tidak ada. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, a'adzanillahu wa iyyakum ajmain, ya, dia seorang pejuang, ya, Abu Thol, al-asyidda yang kuat, ya. Kana wara'an wasi al-ilm, wara' hati-hati dan ilmunya luas. Nah, dan banyak ada beberapa hadis yang diambil dari lewat jalur beliau yang dicantumkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Nah, itu sekilas ya, tentang putranya Ali bin Abi Thalib yang lebih dikenal dengan nama Muhammad bin Al-Hanafiyah. Oke, sudah clear? Tidak
Tidak ini kan, tidak bingung kan? Nah, pertanyaannya penting tadi. Siapa manusia terbaik setelah Rasul? Abu Bakar. Lalu siapa lagi? Umar. Nah, ya namanya anak kan wajar kalau ingin bapaknya yang terbaik kan? Wajar atau tidak? Wajar. Maka kalau dikatakan tadi khasyitu an yaqula Utsman, aku takut nanti bapakku bilang Utsman. Padahal menurut Muhammad bin Al-Hanafiyah ya bapakku lah harusnya gitu. Maunya anak kan begitu kan? Maunya anak. Tapi apa? Nah, ini kebersihan hatinya Ali bin Abi Thalib. Qultu summa anta, lalu aku bilang, kata Muhammad bin Al-Hanafiyah, kemudian engkau kan? Yang terbaik kemudian kamu kan? Engkau kan wahai bapakku kan itu. Qal, lalu Ali bilang apa? Ma ana illa rajulun minal muslimin. Aku ini bukan siapa-siapa. Aku hanyalah seorang laki-laki dari kalangan kaum muslimin, sama seperti yang lain. Nah, inilah sikap ya, luar biasa dari Ali bin Abi Thalib, tidak membesar-besarkan dirinya, tidak mengagung-agungkan dirinya. Aku ini manusia biasa, orang biasa, sama seperti orang muslim pada umumnya. Nah, di situ poinnya. Padahal jelas semua ya, sahabat ngerti keunggulan Ali, keutamaan Ali. Ya, bahkan oleh Rasul, anta bimanzilati Harun. Ya, ma'a Musa, engkau ini kedudukannya seperti Harun bersama Musa. Jadi jika Rasul Musanya, Ali adalah Harunnya. Itu. Nah, itu masyhur ya hadisnya. Baik, itu contoh ya, sikap orang yang dia ya bersih hatinya, jadi tidak mengagul-agulkan dirinya. Tawadu. Nah, tawadu. Baik. Nah, jadi orang yang hatinya bersih, yang muncul ada sikap tawadu, bukan sombong. Tawadu. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Yang ketujuh. Umar bin al-Khattab pernah berkata kepada seorang tokoh, Uwais bin Amir. Masih ingat Uwais yang diceritakan oleh Nabi sosoknya? Nah, iya. Uwais al-Qarni, bapaknya Amir ya. Jadi kalau ketemu Uwais, mintalah doa sama Uwais kan itu. Dan Umar ketemu. Ini tokoh yang disebut-sebut oleh Nabi SAW. Ini orang soleh. Rasul yang menjadi saksi kesolehan Uwais Al-Qarni. Maka Umar minta doa sebagaimana disampaikan oleh Nabi. Jadi mintalah doa kepada Uwais. Ini doanya mustajab. Kenapa? Karena birrul walidain. Ya, baktinya kepada ibu. Luar biasa. Nah, itulah kesolehan luar biasa dari Uwais Al-Qarni itu. Ya, yang tadi namanya Uwais bin Amir, bapaknya Amir. Istaghfirli, mohonkanlah ampun untukku wahai Uwais. Fastaghfarolahu, maka Uwais pun memohonkan ampun untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar bertanya, faqala lahu Umar aina turid? Sekarang engkau mau kemana wahai Uwais? Qala al-Kufah, saya mau menuju Kufah. Kufah itu di mana kalau sekarang? Di Baghdad ya. Kufah itu salah satu daerah di Baghdad. Qal, lalu Umar berkata, ala aktubu laka ila amiliha? Maukah engkau aku tulis surat pemberitahuan kepada ya gubernur Kufah, memberitahu untuk memberitahu bahwa engkau akan datang gitu ya, supaya dihormati, disambut dengan baik ini Uwais ini. Apa kata Uwais? Qal akun fi ghabara'in nasi ahabu ilayya. Aku menjadi orang asing di tengah-tengah manusia itu lebih aku sukai. Jadi enggak usah disambut macam-macam lah. Itu kira-kira bahasa kitanya. Aku lebih suka jadi orang biasa aja. Jadi orang yang orang enggak kenal sama aku. Nah, itu. Padahal popularitas itu kenikmatan dunia kan? Ya atau tidak? Beliau tidak mau. Nah, tidak mau ya dilayani sedemikian rupa lalu dihormati oleh orang-orang, enggak. Saya mau jadi manusia asing aja deh di tengah-tengah. Biar orang enggak pada kenal enggak masalah. Itu lebih aku suka. Nah, ini contoh luar biasa ya. Ya semoga kita bisa meniru ya sikap-sikap seperti ini. Jadi kita tidak berkeinginan untuk menjadi populer ya, ingin dikenal orang, dihormati orang. Tidak perlu. Cukup Allah saja yang tahu kualitas kita ya, ketakwaan kita. Orang enggak menghormati kita enggak ada masalah. 6 sama 7?
Ya semua kan sama, yang diceritakan dari awal sama. Jadi orang-orang yang hatinya bersih gitu, yang tidak mau dikenal. Lalu penjelasan dari Syekh Abdul Hadi Hasan Wahbi, maksud perkataan Uwais, ya tadi akunu fi gobora'in nasi ahabu ilayya itu, atau maksudnya ada di'afihim wa su'alikihim wa ahlatihimul ladina la yu'bahu lahum wa hada min isari al-khumuli wa kata mahali. Itu maksudnya. Jadi dianggap sebagai orang lemah, dianggap sebagai orang miskin di antara mereka, berbaur bersama mereka, yang tidak diperdulikan oleh mereka, itu lebih baik. Ya. Nah ini menunjukkan ya, sikap Uwais Al-Qarni yang lebih memilih untuk tidak dikenal. Bahkan dia ya, menutupi jati dirinya sendiri. Padahal Rasul saja memujinya. Sampai Umar itu betul-betul meminta doa kepadanya karena kehebatan Uwais Al-Qarni ini ya. Yaitu ya, contoh yang ketujuh dari tokoh yang bernama Uwais Al-Qarni bin Amir ya, radhiyallahu anhu. Yang kedelapan, baik nomor 6, nomor 7 kira-kira bisa kita tiru nggak? Bisa ya? Bisa kita tiru. Jadi orang biasa aja lah, nggak usah dikenal, terkenal, ya, itu. Karena resikonya besar juga itu ya. Jadi orang terkenal resikonya besar. Ini salah satu tawasul. Ya, meminta doa kepada orang soleh. Umar minta doa kepada orang soleh. Tawasul bi du'ai as-salihin yang masih hidup ya. Iya, itu termasuk. Yang terakhir, yang ke-8, qala Hamzah bin Dahqan, Hamzah bin Dahqan berkata, qultu li Bishr ibni Al-Haris. Bishr bin Al-Haris ini wafat tahun 227 Hijriah. Beliau ini lebih muda 2 tahun dari Imam Asy-Syafi'i. Lahirnya beda 2 tahun. Kalau Imam Asy-Syafi'i lahir pada tahun 150 Hijriah, Bishr bin Al-Haris ini lahirnya tahun 152 Hijriah. Sama-sama berguru kepada Imam Malik. Berguru kepada Fudail bin Iyad rahimahullah. Nah, ini termasuk golongannya golongan tabi'ut tabi'in. Ini orang soleh. Pamannya itu ahlul hadis ya. Beliau juga banyak meriwayatkan hadis. Orang cerdas ya, Bishr bin Al-Haris ini. Nah, kata Hamzah bin Dahqan, ini muridnya, uhibbu an akhluwa ma'ak, katanya. Aku ingin membersamai engkau. Boleh enggak gitu, kira-kira seperti itu. Qala idza syi'ta fayakunu yauman, kalau engkau mau ya silakan, tapi cukup 1 hari aja gitu. Maksudnya ingin terus membersamai 24 jam bersama gurunya. Nah, kata gurunya kalau mau sehari aja, enggak usah terus-terusan. Gitu kira-kira ya. Idza syi'ta fayakunu yauman. Ada 1 hari silakan kalau engkau mau bersama. Maksudnya apa? Ingin tahu apa sih aktivitas gurunya ini, Bishr bin Al-Haris ini. Nah, ketika diizinkan silakan, tapi sebelum itu terjadi, fara'aituhu qaddahala qubbatan. Aku melihat Bishr bin Al-Haris ini masuk ke suatu tempat, ya, ke satu kubah, gitu, tempat ibadah ya. Fa shalla fiha 4 raka'atin la usinu usalli mislaha. Di tempat itu Bishr bin Al-Haris sholat, yang aku nampaknya nggak bisa sholat sebagus sholatnya beliau. Jadi sholatnya bagus, khusyuk bagus. Aku sendiri nggak bisa sholat seperti Bishr bin Al-Haris ini. Nah, pasami'tuhu yaqulu fi sujudih, aku mendengar beliau berdoa dalam sujudnya. Ini doa dikala sedang sujud, dan doa ini bukan dari Rasul SAW ya. Bukan dari Rasul. Tapi kan Rasul bilang ya, bahwa aqrabu ma yakunu al-abdu ya min rabbihi fa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Keadaan terdekat seorang hamba dengan Allah, Tuhannya adalah saat dia sujud, maka perbanyaklah doa dalam sujud itu. Nah, beliau perbanyak doa. Salah satu doanya ini, Allahumma innaka ta'lam fawqa arsyika anna dhulla ahabu ilayya minasyarab. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu di atas arasmu
bahwa kehinaan lebih aku cintai daripada kemuliaan. Nah, ini berat apa ringan buat kita ini? Nah, berat, kalau ini berat ya. Dia berdoa ya, dia mengatakan, engkau tahu ya Rob di atas arasmu bahwa aku lebih menyukai kehinaan daripada kemuliaan. Allahumma innaka ta'lam fawqa arsyika annal faqra ahabbu ilayya min al-ghina. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu di atas arasmu bahwasanya kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Berani? Kita lebih suka fakir, lebih suka kaya. Berat ini kan? Nah, lebih suka kaya. Iya. Nah, berat. Bahkan ya Sa'labah saja minta supaya sahabat Nabi SAW. Nah, itu. Nah, ini beliau mengatakan, engkau tahu ya Rabb bahwa kefakiran lebih aku sukai daripada kekayaan. Allahumma innaka ta'lamu fawqa arsy. Ya Allah, sesungguhnya engkau tahu di atas arasmu anni la usiru ala hubbika syai'an. Aku tidak mendahulukan cintaku kepadamu, tidak mendahulukan cintaku kepada sesuatu daripada cintaku kepadamu. Artinya Bishr bin Al-Haris ini betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cinta dia kepada yang lain yang melebihi cintanya kepada Allah. Falamma sami'tuhu, ya, ketika aku mendengar doa itu, akhadani asy-syahiqu wal buka. Aku menarik napas panjang. Ini kata siapa? Hamzah bin Dahqan. Kaget kan dengar, kok ada orang seperti itu gitu. Sambil akhirnya menangis Hamzah ini. Ketika nangis, tangisan Hamzah terdengar oleh Bishr bin Al-Haris. Lalu dia berdoa, Allahumma ya Allah, innaka ta'lamu, sesungguhnya engkau tahu, anni lau a'lamu anna hadha hahuna, aku seandainya aku tahu ada orang ini di sini, lam atakallam, saya enggak akan ngomong ya. Enggak akan bicara karena ketahuan ya. Nah, itu. Ini disebutkan dalam kitab Syair A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi rahimahullah. Nah, ini Bapak-bapak dan ikhwas sekalian, ya sikap dari seorang yang soleh, Bishr bin Al-Haris ya. Walaupun mungkin untuk kita tidak gampang, ini beratnya. Lebih gampang ngikutin yang ke-6 dan ke-7 ya. Kalau yang ini, kalau antum ditanya, antum lebih suka kefakiran atau kekayaan? Nah, antum lebih suka kehinaan atau kemuliaan? Kemuliaan. Ya. Nah, ini saking menjaga dirinya gitu. Bukan berarti kemuliaan itu jelek, tidak. Bukan berarti kaya itu jelek, tidak. Karena beliau takut khawatir terkena fitnah kaya. Ya, nanti kalau kaya jadi bakhil, kan repot. Nanti kalau mulia jadi sombong, kan repot. Itu yang beliau tidak mau, gitu. Ada. Ah? Nah, itu. Nah, pastinya Bishr Al-Haris tahu hadis Nabi itu. Makanya takut gitu. Sama orang di zaman sekarang ada loh yang takut punya handphone, punya Android ada. Saya punya teman itu, dia nggak mau. Kenapa antum nggak teman SMP ya? Sampai sekarang itu nggak mau dia. Kenapa kok antum nggak mau? Takut banyak fitnahnya katanya. Nah, luar biasa itu ya. Itu ya boleh sikap seperti itu untuk menjaga diri. Nah, ini bapak-bapak dan ikhwas sekalian serta ibu-ibu ya, penjelasan tambahan terkait bab sebelumnya. Nah, sekarang kita akan masuk bab baru, kita tambah sedikit ya, yaitu nasihat-nasihat untuk bekal orang yang sedang melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini pentingnya, kita semua kan harusnya sedang berjalan menuju Allah. Betul atau tidak? Iya, disadari atau tidak, kita sedang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ada beberapa nasihat penting yang disampaikan oleh Syekh Abdul Hadi bin Hasan Wahbi hafizahullah taala. Yang pertama, azim sa'airullah katanya. Muliakan syiar-syiar Allah. Itu satu nasihat penting. Jadi jangan pernah meremehkan syiar-syiar Allah. Nanti kita akan dapatkan keterangan apa yang dimaksud syiar-syiar Allah itu, apa maksudnya.
Qala Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu muncul dari hati yang takwa. Gitu. Ciri-ciri orang takwa itu pasti dia akan mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Mal murad bi syairillah. Apa yang dimaksud dengan syiar-syiar Allah itu? Beliau katakan al ibadatu zahirah. Ibadah-ibadah yang nampak kelihatan. Sawaun kanat kabiratan am saghirah. Sama aja, baik itu ibadah besar atau ibadah kecil, itu syiar Allah. Seperti ibadah besar apa? Ibadah haji. Mislu tawaf bil bait wa sa'i bainas safa wal marwah. Tawaf di Ka'bah, sa'i antara Safa dan Marwah. Termasuk wal azani wal iqamah. Azan iqamah juga merupakan syiar Allah Ta'ala. Semua ibadah pokoknya. Yang zahirah, yang nampak, itu termasuk syiar-syiar Allah. Wa ghairiha min syairil Islam, dan yang lainnya selain itu tadi dari syiar-syiar Islam. Fata'dzimu sya'airillahi shadirun min taqwal qulub. Mengagungkan syiar-syiar Allah itu muncul dari hati yang takwa. Nah itu. Fal mu'azzamu laha yubarhinu ala taqwa. Orang yang mengagungkan syiar Allah itu, dia membuktikan akan ketakwaan dirinya. Wasihati imanihi, dia menunjukkan kesehatan imannya. Lianna ta'zimah tabi'un li ta'zimillahi wa ijlalihi. Karena ketika seseorang mengagungkan syiar-syiar Allah itu mengikuti sikap dia mengagungkan Allah wa ijlalihi, dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Jadi itu bukti kalau ada orang memuliakan azan, memuliakan iqamah, memuliakan ibadah-ibadah yang nampak zahir, nah itu tidak pernah menganggap remeh ibadah gitu, nggak pernah menganggap remeh azan, iqamah, salat sunnah, tidak pernah dia remehkan. Nah itu menunjukkan bahwa hati dia takwa. Tapi kalau ada orang menganggap remeh, contoh gimana? Orang yang tidak mengagungkan syiar-syiar Allah. Contohnya gini, antum kok nggak salat ba'diyah? Mung sunnah kok. Mung sunnah nggak dilakukan ropo-opo. Ini yu'azim atau tidak? Sikap orang ketika ditanya oleh orang lain, kok antum tidak sholat sunnah ba'diyah? Lalu dia jawab, ini kan cuma sunnah. Kalau saya nggak melakukan, saya nggak dosa. Dia mengagungkan atau tidak? Tidak. Menganggap itu sesuatu yang biasa aja. Gitu ya. Nah harusnya nggak begitu ya. Jadi seorang yang bertakwa ketika dia mungkin dia tidak sempat sholat ba'diyah, lalu ditanya oleh seseorang, kok antum nggak sholat ba'diyah? Iya ya, afwan, saya sebenarnya pengen banget, tapi ini saya harus ngejar waktu karena pesawat akan terbang jam sekian, supaya keburu maka saya terpaksa tidak sholat sunnah ba'diyah misalnya. Nah itu baru bentuk dia mengagungkan. Nah, maka orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, dia akan melihat bahwa syiar Allah itu agung di dalam hatinya. Nah, dia wa yaqumu bima yanbaghi laha minat ta'zimi bi jawarihi. Dia akan berusaha mengagungkan syiar-syiar Allah itu dengan anggota tubuhnya, dengan sesuatu yang sepantasnya dilakukan. Fa inna hadza min taqwal qulub. Sesungguhnya ini merupakan cerminan dari hati yang takwa. Alamatun ala salahi niyatihi wa taqwa qalbihi. Tanda kebaikan niatnya dan ketakwaan hatinya. Wa idza taqal qalbu ittaqal jawarih. Apabila hati seseorang itu bertakwa, maka begitu juga anggota tubuh dia yang lain juga akan bertakwa. Maka kata Syekh Abdul Hadi hafidhahullah taala, fa alaika bi ta'zimi sya'airillah. Maka hendaklah kamu mengagungkan syiar-syiar Allah. Itu. Ketika engkau agungkan syiar Allah, disitulah hatimu bertakwa. Wa aidan yakunu khairan laka indallahi azza wajalla. Dan tentu ini juga termasuk kebaikan bagimu di sisi Allah azza wajalla. Dalam surah Al-Hajj 30 Allah mengatakan, "Dzalika wa man yu'azzim hurumatillah fahuwa khairun lahu inda rabbih." Hal yang demikian itu
barang siapa orang yang mengagungkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maksudnya dia tidak berani melanggar ya apa-apa yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, fahuwa khairun lahu, maka itu adalah kebaikan baginya inda rabbihi, di sisi Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau maksudnya apa? Wa may yajtanib ma'asihi wa maharimahu wa yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi, barang siapa yang menjauhi ya bermaksiat kepada Allah, menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, yakunu irtikabuha 'aziman fi nafsihi, maka dalam dirinya melanggar hal-hal yang diharamkan itu adalah sesuatu yang besar. Gitu. Suatu keburukan yang besar kalau dia berani melanggar apa-apa yang diharamkan oleh Allah atau bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Falahu ala dzalika khairun katsir. Maka Bapak-bapak dan sekalian, ketika kita ya bisa mencegah diri kita dari berbuat hal yang haram, bisa mencegah diri kita dari berbuat maksiat, dapat pahala atau tidak? Dapat. Dan itu besar pahalanya. Ada godaan untuk bermaksiat tapi kita enggak. Ayo, sebentar enggak. Kita bilang enggak, ludahi aja itu setan ke kiri ya. Ta'awud itu. Kan itu bisikan setan, betul atau tidak? Kita lawan. Berhasil, oh itu pahalanya besar. Nah, tadi fahuwa khairun lahu inda rabbih. Jadi Bapak-bapak serta ikhwas sekalian, menghindari yang haram walaupun godaan terus-menerus, lalu kita mampu menghindarinya, itu pahalanya besar. Wasawabun jazil, pahala yang banyak. Pakama ada fi'il ta'ati sawabun kasir, sebagaimana perbuatan ketaatan juga pahalanya banyak. Wa ajrun jazil, balasannya juga banyak. Kadzalika ala tarkil muharramat wajtinabil mahzurat. Begitu juga pahala orang yang meninggalkan hal-hal yang diharamkan, menjauhi hal-hal yang dilarang. Itu juga pahalanya tidak kalah besar. Kenapa? Li'anna ta'zima hurumatillah minal umur al-mahbubah lillahi azza wa jal. Karena ketika kita mengagungkan, ya, menganggap besar, penting, ya, kalau kita berani melanggar hal-hal yang diharamkan oleh Allah Ta'ala, oh saya nggak berani, ini masalah besar. Nah, maka perbuatan kita ini adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-muqarrabati ilaih, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Allati man azzamaha wa ajallaha asabahullahu sawaban jazila. Yaitu sesuatu yang apabila ada orang mengagungkan, ya, Allah akan memberinya pahala yang banyak, ya. Asabahullahu sawaban jazila. Wa kanat khairan lahu, dan ini tentu saja baik untuknya, fi dinihi, dalam agamanya, wa dunyahu, dalam dunianya, wa ukhrahu, dan di akhiratnya, inda rabbihi azza wa jal, di sisi atau di samping Allah azza wa jalla. Itu nasihat pertama, agungkan syiar-syiar Allah. Yang kedua apa? Jangan banyak tertawa. Nah, berdasarkan hadis Nabi SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksiru ad-dhahik, janganlah kalian memperbanyak fa inna kasratad dhahiki tumitul qalba, karena sesungguhnya banyak tertawa bisa mematikan hati. Kita udah bahas kemarin ya di kajian kitab Riyadhus Shalihin di Masjid Al-Fatah itu ya. Nah, ini hadisnya, dan hadis ini sahih, riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Jadi bahkan kalau bisa ketawanya hanya tersenyum sebagaimana tawanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini juga nasihat penting. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir ya, untuk pelajaran malam ini ya, yang sampai poin ketiga saja. Liyakun du'auka bihuduri qalbin. Nah, hendaklah doamu itu ketika berdoa hadirkan hati. Hadirkan hati saat berdoa. Nah, kenapa demikian? Karena ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Apa kata Abu Hurairah?
Rasulullah SAW beliau pernah bersabda, "Ud'ullaha, berdoalah kalian kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah." Dan antum yakin doa antum diijabah. Pernah nggak antum berdoa, antum yakin betul Allah pasti ijabah doa saya? Pernah nggak sampai level itu? Kalau belum, lakukan gitu. Kalau bisa setiap kali kita berdoa, udah yakin. Karena itu disuruh oleh Nabi. Wa antum muqinuna bil ijabah. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Apapun yang antum inginkan, kalau antum minta berdoa sama Allah Ta'ala, yakinlah antum bahwa pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka kalau kita mau punya pemimpin yang bagus, berdoa yakin. Ya, ini jangan ditinggalkan. Yakin ya Allah. Itu ya. Amin ya. Ya diaminkan doa itu ya kalau yang baik ya. Nah, wa'lamu, dan ketahuilah kata Rasul, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah sesungguhnya Allah Ta'ala itu tidak akan mengijabah doa dari orang yang hatinya lalai. Artinya hatinya aja gak yakin gitu. Gimana mau diijabah doanya? Udah gak yakin, asal doanya, yang penting bunyi, komat kamit mulutnya. Pikirannya kemana-mana. Aku udah doa bertahun-tahun gak diijabah-ijabah. Ente doanya gak bener kok. Ketika doa hatinya enggak hadir kok. Ketika ente berdoa, ente enggak pernah yakin kalau doa ente akan diterima, diijabah oleh Allah Ta'ala. Jadi sebenarnya rumusnya gampang kan? Yakinlah, hadirkan hati. Artinya harus paham gitu loh. Kita kan sering, banyak diantara kita ya, komat kamit, baca, hafal. Ada banyak doa kita hafalkan. Tapi ditanya, paham gak artinya? Ora ngerti. Gitu. Maka jangan heran jika ada orang berdoa, ketika dia mau keluar rumah, kan doanya gimana? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwata illa billah. Apa keutamaan orang, masih ingat gak? Kita udah pernah bahas dulu. Apa keutamaan orang yang ketika dia keluar rumah berdoa dengan doa tadi? Satu, diberi hidayah. Kedua, dijaga dari berbagai macam mara bahaya. Yang ketiga, dicukupkan kebutuhan kita oleh Allah Ta'ala. Faqad hudita wa wukita wa kufita. Itu kata Nabi SAW. Lah kok ada orang mau keluar rumah, sudah baca doa itu, kecelakaan juga? Nah bisa jadi ketika dia membaca doa itu hatinya gak hadir. Coba aja antum koreksi diri sendiri ya. Saat antum mau keluar rumah baca doa itu, hati antum hadir atau tidak? Seringnya enggak kan? Seringnya enggak hadir. Paham enggak? Nah banyak orang yang belum. Kalau antum enggak paham, kebangetan, terlalu ya. Kalau kita yang suka ngaji kok doa itu enggak paham, artinya terlalu ya. Ya, terlalu. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, abarnya dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus paham. Baik itu. Nah, kemudian ada hadis dari Sahal bin Hunayf radhiyallahu anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sa'alallaha as-sahadah min qalbihi shadiqan. Barang siapa yang memohon, meminta kepada Allah Ta'ala as-sahadah. Apa syahadah itu? Mati dalam keadaan syahid. Antum mau mati syahid atau mati di atas ranjang? Syahid. Yang benar. Antum ingin meninggal dunia dalam keadaan di atas kasur yang empuk, atau antum ingin meninggal dunia di medan perang ketika perang melawan musuh? Mana yang antum ingin pilih? Tapi ada yang menganggap ranjang itu. Jadi bapak-bapak ya, kalau orang soleh itu pasti dia berharap meninggal di medan perang. Nah, gitu ya. Pasti dia berharap meninggalnya di medan perang. Ya punya cita-cita lah, ya punya cita-cita. Loh sana berangkat ke Palestina, ya nggak begitu juga gitu ya. Ya artinya punya niat, ya mungkin saja.
Ya kalau kita niat, ternyata ada jalurnya gitu ya. Ya kita nggak tahu kan. Ya, yang penting diniati. Min qalbihi shadiqun. Betul-betul niat dari hatinya. Ballagahullahu manazila as-syuhada wa in mata ala firashihi. Maka Allah akan menghantarkan dia kepada derajat mati dalam keadaan syahid meskipun matinya di atas kasur gitu. Yang penting niat. Soal nanti bagaimana mati kita, udah niatin aja. Nah, kalau kita sudah niat, akhirnya kita matinya di atas kasur yang empuk, Allah tetap akan mengantarkan kita kepada derajat para syuhada. Itu dahsyatnya niat mati syahid. Itu. Maka dari sekarang kita niatin. Ada nggak doanya? Ada. Nah, maka baca doa ini betul-betul dari hati, yakin gitu ya. Mohonlah pada Allah Ta'ala, jangan lalai. Nah, supaya kita ini diberi mati dalam keadaan syahid. Doanya gimana? Inilah doa yang diucapkan oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Allahumma rzuqni sahadatan fi sabilik. Itu doanya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Doanya Umar berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Sudah hafal doanya? Coba. Allahumma urzuqni syahadatan fi sabilik. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik. Sekali lagi. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ya. Jadi, Bapak-bapak serta ikhwas sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Itu doanya. Doa yang berdasarkan asharus sahabah dari Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Cung yang sudah hafal? Anda sudah hafal? Ayo coba kalau gitu. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabili waj'alna Fi sabilika. waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sekali lagi coba lagi. Harusnya yang kedua lebih mantap ya. Jukan madu. Ya. Allahumma rzuqni syahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita aminkan ya. Ini hadis doa ini siapa yang baca? Umar ibn Khattab. Ini ada dalam hadis siapa? Sahih Al-Bukhari. Sahih Al-Bukhari. Ya baik Bapak-bapak dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jadi sampai sini dulu ya. Nah, mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi ada 3 nasihat ya. Ada beberapa nasihat lainnya nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang. Baik supaya ada waktu untuk tanya jawab ya. Sebelum diakhiri barangkali ada di antara antum yang mau bertanya kami silakan. Silakan Pak Bambang. Ini saya cuma untuk menanyakan judulnya ini. Ini berarti nasihat untuk bekal perjalanan ke akhirat. Iya, betul. Menuju Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Ada lagi? Baik, kalau enggak ada saya yang tanya ya. Iya. Tadi ada tokoh namanya Muhammad bil Al-Hanafiyah. Kenapa
kok Muhammad bin Al-Hanafiyah padahal bapaknya Ali bin Abi Thalib? Ada yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, coba silakan. Untuk membedakan anaknya Ali yang namanya Hasan dan Husain. Heeh. Karena Hasan dan Husain kan dinasabkan ke Ali. Heeh. Dan karena Muhammad bin Al-Hanafiyah itu beda ibu Heeh. dengan Hasan, maka Hasan Husain siapa ibunya? Fatimah. Fatimah ya. Makanya dinasabkan ke ibunya. Ibunya siapa? Khawlah bintu Ja'far Al-Hanafiyah. Oke, betul sekali. Barakallahu fikum ya. Jadi itu sebabnya Muhammad itu dinasabkan kepada jalur ibunya supaya beda dengan Hasan dan Al-Husain. Apa kunyahnya? Abul Qasim. Sama dengan siapa? Dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bisr bin Al-Haris itu siapa? Lahir tahun berapa? Saat lahir tahun 152 Hijriah. Dia punya guru. Siapa di antara gurunya? Imam Malik bin Anas. Terus siapa lagi? Fudail bin Iyad rahimahullah. Betul sekali. Yaitu Bisr bin Al-Haris. Punya murid namanya siapa? Hamzah bin Dahqan. Yaitu. Baik, itu ya. Dia ini termasuk kalangan sahabat, tabi'in atau tabi'ut tabi'in? Tabi'ut tabi'in. Gitu. Seumur dengan siapa ini? Bisr bin Al-Haris ini. Imam As-Syafi'i. Seumur dengan Imam Beda tua. Lebih tua atau lebih muda? Lebih muda 2 tahun. Ya, betul. Itu Bisr bin Al-Haris. Ya. Kemudian ada orang yang dipuji oleh Rasulullah SAW. Bahkan sahabat disuruh oleh Rasul untuk minta doa kalau ketemu. Nama bapaknya siapa? Amir ya. Wais Al-Qarni, nama bapaknya Amir. Iya. Apa kata-kata beliau ketika ditawari oleh Umar? Mau nggak aku tulis surat ya kepada Gubernur Kufah ya supaya engkau disambut? Apa kata-katanya? Apa bisa bahasa Indonesia dia? Jadi orang miskin nah itu. Ya artinya begitu dalam bahasa kita ya. Kurang lebihnya gitu. Baik, alhamdulillah berarti antum nggak ngantuk ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ini semua ya. Nah, tadi termasuk agungkan syiar-syiar Allah ya. Jangan pernah meremehkan syiar-syiar Allah, jangan terlalu banyak tertawa dan yakinlah ketika berdoa. Nah, pasti doa kita diijabah, yakin, pokoknya yakin dan hadirkan hati. Baik, saya kira ini yang bisa kita bahas. Karena tidak ada yang ditanyakan, maka dianggap cukup ya. Oh, ada. Monggo, Pak. Menurut siapa? Apa itu artinya? Artinya apa itu, Pak? Alon-alon asal kelakon. Alon-alon asal kelakon ya. Dia itu Pelan-pelan, yang penting kan dapat. Dapat gitu ya. Itu dulu nasihat orang kuno, orang Jawa kuno. Kelihatannya yang saya setiap situasi bilang itu kayak gitu. Sering dinasihati gitu, Pak ya. Ya, terus termasuk nasihat jenengan ke Mas Abdo gitu nggak? Iya. Kalau saya wator rasa kesusu, itu tekan mangsane kecekel. Ya. Oke, ya. Terus? Ya, nah. Nasihat jenengan ke Mas Abdo ya. Ya, ke anak-anak. Ya, terus apa yang jenengan tanyakan?
sama enggak gitu ya. Ya, kalau udah waktunya pasti dapat. Itu nasihat orang tua kita ke kita dulu gitu ya. Jangan merasakan begitu ya. Apakah itu belum ada tulisan, belum ada mungkin kan cuma kajian itu jadinya ada menurut Anda jadi suatu nasihat itu hanya lewat mulut ke mulut. dari mulut ke mulut. Ya, ya. Tidak lewat kitab gitu ya. Ya. Dari mulut ke mulut ya. Kalau saya rasakan dari nasihat itu dengan ini sama. Intisarinya sama. Ya. Apakah benar jadinya orang-orang Jawa itu dulu oleh pembawaan para wali itu memang demikian? Ya, ya. Baik, terima kasih Pak. Bisa jadi, bisa jadi. Itu nasihat yang disampaikan oleh para wali ya, wali songo itu kepada masyarakat ya. Tapi dengan bahasa yang berbeda ya. Yang berbeda tapi intinya sama gitu. Walaupun tadi kalau yang kita pelajari malam ini nasihat tadi ya untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala mungkin lebih rinci ya. Lebih rinci tadi. Jangan banyak tertawa, berdoa dengan hadirkan hati sungguh-sungguh, terus agungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, secara terperinci tentu ada perbedaan kan. Tapi secara inti ya apa yang tadi jenengan sampaikan nasihat dari orang tua kita dulu ya benar. Itu sesuai dengan syariat Islam. Misal tadi alon-alon asal kelakon. Apa kiat tadi? Gia asal kecanda kan gitu ya. Itu ada. Jadi hidup itu tenang aja, jangan tergesa-gesa. Yang kemarin saya sampaikan itu. Tidak gerasak gerusu Pak ya. Dalam bahasa Arabnya kan fi at-ta'anni as-salamah wa fi al-ajalati an-nadamah. Jadi berhati-hati itu di situ ada keselamatan. Tapi dalam ketergesa-gesahan di situ ada penyesalan. Kan hampir sama dengan alon-alon asal kelakon kan gitu. Nah itu nasihat para ulama ya, yang disampaikan dalam kitab-kitab mereka. Yaitu bahkan al-ajalatu minasyaiton katanya. Terburu-buru itu, tergesa-gesa itu adalah bagian dari perbuatan syaitan. Nah lalu dalam bahasa Jawanya alon-alon asal kelakon. Dalam bahasa Arabnya al-ajalatu minasyaiton. Kan walaupun artinya ketergesa-gesaan itu bagian daripada perbuatan syaitan. Nah, sama nggak intisarinya dengan kalimat alon-alon asal kelakon? Intinya sama nggak? Sama kan? Tenang aja, hati-hati, tenang, pasti nyampe. Ya itu Pak, jadi memang dari sisi makna inti ada kesamaan ya. Walaupun diksi kalimat yang kita dengar berbeda, tetapi intinya sama. Ya, jadi memang banyak kalimat-kalimat yang penuh hikmah ya dalam bahasa Jawa yang sangat mungkin itu terinspirasi dari atau itu memang didapatkan dari nasihat para ulama terdahulu gitu, para wali songo. Seperti ora obah ora mama, ya kan? Ada istilah katanya ora obah ora mama. Kalau enggak gerak enggak bisa makan. Bener enggak itu? Iya kan disuruh itu oleh Nabi ya. Supaya kita tawakal seperti tawakalnya seekor burung. Ya kan? Yang keluar di pagi hari dalam keadaan lapar, pas sore balik dalam keadaan kenyang. Maksudnya apa coba? Gerak keluar rumah gitu. Iya, ikhtiar keluar. Nanti dengan begitu selalu ada rezeki. Apalagi tadi kita baca doa bismillahi. Akan cocok banget tuh. Kok susah banget ya rezeki saya. Udah kita keluar aja. Baca doa itu keluar cari kerja, insya Allah ketemu. Gitu. Nah itu. Jadi ora obah ora mama. Dalilnya banyak tadi ya. Padahal kalimatnya sederhana, ora obah ora mama. Ya itu Pak. Jadi betul ya, itu nasihat-nasihat penuh hikmah dari orang tua kita yang sebenarnya ada kesamaan dengan apa yang diajarkan oleh para ulama ya. Termasuk oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis beliau.
Ya saya kira demikian. Terima kasih atas. Oh masih ada. Yang tadi itu kan yang anaknya Ali itu kan berarti kan nasabnya dari ibu. Nah di Islam itu berarti boleh ya nasab dari ibu. Apa khusus untuk Ali aja? Oke. Soalnya kalau dari tradisi Yahudi itu kan nasabnya dari ibu. Mm-mm. Ibunya nggak ada Yahudi itu nggak dianggap. Nah, sedangkan ayah itu untuk suku menentukan dia sukunya apa 13 suku. Ya. Nah kalau di Islam itu melalui hanya ayah aja kalau ibu juga bisa itu. Mm-mm. Karena Rasulullah katanya juga nggak ada anak laki-laki kan. Berarti otomatis jalurnya lewat perempuan. Rasulullah. Ya. Maksudnya keturunan Rasul lewat jalur perempuan ya. Mm-mm. Kalau di Islam gimana? Jalur nasab itu lewat laki-laki atau perempuan? Ya. Atau perempuan juga bisa? Ya. Baik. Nasab terkuat memang lewat bapak. Lewat jalur bapak. Kenapa? Karena bapak itu kan yang membuahi. Iya kan? Nah, ibu itu yang dibuahi kan? Nah, seorang ibu dia bisa dibuahi oleh banyak orang. Betul atau tidak? Satu rahim bisa dibuahi oleh banyak orang. Bisa rancu tuh nasabnya. Kalau ibunya enggak terjaga ya. Kecuali kalau ibunya orang soleha ya. Yang terjaga pasti insya Allah terjaga. Nah, disitulah maka nasab terkuat itu dari jalur ayah gitu. Ayah itu walaupun dia nanam di mana-mana, tetap aja nasabnya dari dia kan. Nah, dia punya istri 4, semua istrinya orang soleha, tidak bergaul kecuali dengan si bapak ini kan. Dia nanam di 4 tempat. Nah, kan iya, tapi kalau betul wanita tidak boleh poliandri, tapi ada kemungkinan dibuahi oleh banyak orang kan gitu. Nah itu nasab terkuat itu dari jalur bapak. Nah, tetapi tidak dilarang dinisbatkan kepada ibu. Tidak dilarang. Ya sama, kan nasab itu ke atas kan? Nasab itu ke atas, nasab kita ke atas kan? Itu namanya usul. Nah, kalau ke bawah namanya furu. Kalau kita nasab saya dari mana? Berarti kita bicaranya ke atas. Nah, bapak. Tapi tadi di dalam Islam menisbatkan anak kepada ibunya tidak dilarang. Tidak dilarang. Nah, tadi kami sudah sampaikan biasanya yang dinasabkan kepada ibu itu jika ibunya secara nasab lebih mulia. Contoh misalnya putranya Zainab. Ya. Kalau tidak salah Umamah ya. Saya lupa nama putrinya. Umamah. Umamah itu sering dinisbatkan kepada ibunya. Umamah bintu Zainab. Karena bapaknya Abul As itu tidak lebih mulia secara nasab. Bahkan dia dulu kafir. Sempat putus dengan Zainab putrinya Rasulullah SAW. Nah, maka Umamah itu sering dinasabkan kepada ibundanya. Umamah bintu Zainab. Yang tadi direkomendasikan oleh Fatimah supaya Ali menikah dengan Umamah itu. Putrinya Zainab itu. Nah itu. Jadi boleh dalam Islam menisbatkan seorang anak kepada ibunya. Apalagi kalau hubungan gelap, anak hubungan gelap. Ya, ada seorang laki-laki perempuan berzina lalu hamil. Alhamdulillah. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Nah, maka itu tidak boleh dinisbatkan kepada bapaknya. Tidak boleh dinasabkan kepada bapaknya secara syariat. Safahiyan wa tahririyan. Baik secara ucapan maupun secara tertulis. Karena nggak boleh, dalam Islam itu dilarang. Tidak sah. Bukan, nggak boleh jadi wali. Tidak, ya harus wali hakim. Gitu. Itu. Nah, itu ya Bapak-bapak dan Ibu sekalian. Jadi, maka dalam keadaan seperti itu dinasabkan kepada ibunya. Fulan ibnu fulana. Gitu. Jadi boleh dalam Islam. Yaitu. Jadi tidak ada masalah, tapi kalau ditanya nasab terkuat ya dari jalur bapak. Baik, itu sementara. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum waktu saya kembalikan ke Mas Yoyo selaku pembawa acara, kami akhiri. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.